Sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Dalam video kali ini, Romo Cafe menjelaskan secara alkitabiah bahwa gereja Katolik berdiri sejak abad pertama, saat Yesus menetapkan Petrus sebagai batu karang dan pemimpin jemaat pertama. Keberadaan ini diperkuat dalam Kisah Para Rasul, yang bahasa aslinya secara eksplisit menyebutkan gereja Katolik. Namun seperti kebanyakan Protestan lainnya, Golan TV murid Edis TV ini ngotot, meski sudah ditunjukkan ayatnya. Selamat menyaksikan. Gereja Katolik punya 24 ritus. Kau tahu tidak itu yang pertama? Enggak gini Pak, kan saya kan pernah bahasa sejarah ya. Kan Tanah Batak itu kan pertama kali gereja Assyria itu masuk ke Deli Serdang abad ke-7. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau yang bilang Golan TV ini, Golan. Engkau tahu bahwa awal gereja kekristenan, gereja perdana punya 5 pentarki? Saya nggak tahu tuh Pak. Aduh, kau belajar dulu itu. Tetapi saya lebih fokus nanti di kata Kristen karena pertanyaanmu. Nanti makanya itu ketika uskup Anglikan yang sekarang sudah santo pindah dari Anglikan ke Katolik, siapa namanya teman-teman Katolik? Kardinal Henry Newman, dia bilang begini, kalau kita belajar sejarah, kita tidak jadi Protestan lagi. Karena pertanyaanmu beranjak dari kitab suci, maka sekarang saya mau tanya tentang kitab suci sebelum masuk ke sejarah. Iya. Engkau membawa Kisah 11 ayat 26, tetapi engkau harus jelaskan kepada saya, ada 3 kesempatan di dalam kitab suci di mana disebut Kristen. Kesempatan pertama yang engkau ambil dari Kisah 11 ayat ke-26. Sekarang kita ke Kisah 26 ayat 28. Kisah 26 28. Karena sekarang saya mau tanya engkau. Paulus itu orang apa? Paulus itu lahir di mana? Orang tuanya orang mana? Tetapi dia dikatakan Kristen. Bukan merujuk kepada ortodoks. Keliru sekali. Baca kembali. Sekarang kita baca kembali Kisah 26 ayat 28 supaya engkau bisa mengerti. Kisah 26 ayat 28, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir-hampir saja. Agripa itu siapa? Orang Yunani kali ya Pak. Agripa itu siapa? Yang belum percaya kepada Kristen biasanya. Baca mulai dari ayat pertama. Siapa Agripa? Kata Agripa kepada Paulus. Jangan dulu jawab. Kita baca pakai data kitab suci. Daripada nanti engkau. Kisah 26 ayat 1, kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Oke, tahan dulu. Agripa orang mana? Keturunan apa? Pertanyaan saya untuk engkau. Orang Yahudi kan Pak. Lalu ketika dia mengatakan, hampir saja saya jadi Kristen seperti engkau. Apakah Paulus itu orang Yunani? Kalau Paulus saya baca itu orang Yahudi bersuku Benjamin Pak. Karena itu kata Kristen di situ bukan untuk ortodoks. Jadi kau keliru sekali. Sudah kedua nih, sekarang pembuktian ketiga, surat Petrus.
Pertanyaan saya, surat Petrus ditulis di mana? 1 Petrus, apa 2 Petrus? Ya, surat Petrus, 1 Petrus ditulis di mana contohnya? Pembuktian biblis. Ayat 1. Iya, surat Petrus ditulis di mana? Bukan kepada siapa? Ditulis Oke. di Asia apa? Asia Timur apa? Sejarah kau tidak baca, kitab kau tidak baca, bantu dulu. 1 Petrus 5 ayat ke-13. Petrus menulisnya dari mana? 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Paulus menyalaminya ketika dia menulis itu dari mana? Dari Babylon. Apa itu Babylon pada zaman itu? Nama lain dari apa? Babilonia. Ya, Babilonia kerajaan sudah hancur. Nebukadnezar sudah hancur. Sekarang yang di situ yang dikatakan itu Roma sebagai Babylon baru. Karena itu ketika Petrus menulis, dia menulis dari mana? Itu Irak kalau nggak salah, Pak. Oh, Babylon Irak kan? Iya, Babylon di situ nama lain dari mana? Dari tempat namanya apa? Babilonia yang terletak di Sungai Efrat. Aduh. Yang namanya Irak sekarang. Saudaraku, saya bukan omong perjanjian lama. Ketika Petrus mengatakan salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Babylon, Babylon waktu itu nama lain dari Teluk Persia. Teluk Persia. Babylon waktu di surat Roma itu, di surat Petrus itu Babylon nama lain dari? Jadi kalau sini kan Mesopotamia atau Irak. Itu perjanjian lama, Golan. Itu sudah hancur, Babilonia itu sudah hancur. Kerajaan Babilonia itu sudah hancur. Berarti Irak dong. Aduh, nggak nyambung nih sudah. Golan, engkau ini mau belajar atau mau ngeyel di sini? Lebih kau turun sih. Iya mau belajar, Pak, maka saya tanya itu. Makanya saya sudah tanya waktu di situ itu sudah saya jelaskan Babylon di situ nama lain dari Roma. Kalau engkau tahu belajar sejarah. Ketika Petrus tulis dari Roma, sekarang kita baca 1 Petrus 4 ayat 16. Dia omong untuk mereka, ortodoks atau siapa? Tuan, sekiranya dia tidak tahu, jadi Tuan jangan paksa dia untuk menjawab. Jelaskan pelan-pelan saja. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Golan, ketika Petrus menulis, ketika dia menderita sebagai orang Kristen, Iya. hendaklah dia jangan malu. Di situ Santo Petrus mengarahkan orang Kristen ini siapa? Yang percaya kepada Yesus. Lagu bagaimana engkau bilang ortodoks? Bukannya ortodok percaya pada Yesus juga, Pak? Mereka terima Petrus? Pasti terima lah, Pak. Kan udah ortodok kan udah satu. Kau buktikan bahwa ortodoks ada di dalam kitab suci pada zaman itu. Bukan, Pak. Intinya gini loh, Pak. Maksudnya kan kisah para rasul 11 ayat 26 itu yang Katolika, Assyria, apa ortodok itu katanya, Pak. Di situ tidak ada ortodoks. Karena ketika Petrus menulis, sekarang kita lihat 1 Petrus 1 ayat 1. Surat itu ditujukan kepada siapa? Karena di situ di bab 4 ayat 16 mengatakan kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, engkau mengatakan bahwa itu untuk ortodoks. Sekarang kita lihat itu untuk siapa? 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Asia Kecil itu di mana?
Di dekat apa? Asia Pada zaman itu. Karena itu, dekat Roma, engkau, Yunani, ya, dekat Roma, Yunani, Selat Gajah. Asia kecil itu. Roma kan tuh Pak, Asia kecil. Roma sekarang. Sejak kapan Roma sekarang Asia kecil? Aduh Asia teman, kecil Golan, dan Bitinia. kau pergi belajar, kau pergi belajar dulu sejarah, oke? Karena tidak nyambung. Saya jelaskan ada 3 kata Kristen diulang dalam kitab suci. 2-nya di Kisah, 1-nya di surat Petrus. Pertanyaan saya, ketika Petrus menulisnya itu, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, kau tujukan bahwa itu ortodoks karena kau mati-matian bahwa Kristen itu ortodoks. Kopi belajar dulu Golan ya. Engkau nama Golan TV lah, kopi belajar sejarah setelah kau datang sini. Terus yang kedua boleh nanya lagi Pak? Tidak, yang pertama kau tidak mengerti bagaimana yang kedua. Nggak, yang kedua dulu Bu. Nanti aku pelajaran nanti. Yang kedua boleh. Yang pertama kau tidak mengerti bagaimana yang kedua. Itu kan sejarahnya Pak. Dari yang sudah pembuktian dalam kitab suci tadi, engkau belum mengerti juga bagaimana engkau mau pertanyaan yang kedua. Sejarah penyebaran agama Kristen kan dimulai dari Asia dulu. Saudaraku, bagaimana pertanyaan pertama pembuktian 3 kata Kristen di dalam secara biblis yang engkau tidak mengerti? Bagaimana kau mau ajukan pertanyaan kedua tapi pertanyaan pertama engkau belum mengerti? Satu orang yang tidak suka kalau pertanyaan pertama belum mengerti, kau mau loncat ke pertanyaan kedua. Ya itu juga saya catat saja. Saya tulis. Apa yang dari 3 ayat tadi apa yang kau simpulkan tentang kekristenan? Tentang kata Kristen. Di Alkitab 3 kali disebut kata Kristen. Tidak kata Kristen? Kata Kristen 3 kali disebut. Iya, sekarang kau jelaskan 3 kata Kristen itu merujuk kepada ortodoks atau apa? Pengikut Yesus. Engkau tahu kata Pengikut Kristen itu Yesus. artinya apa? Yesus pengikut Yesus sama Kristen. Secara biblis, kau buktikan bahwa kata Kristen adalah pengikut Kristus secara biblis. Arti dari Kristen itu. Itu tadi Kisah para Rasul 11 ayat 26. Baca dulu. Di situ dikatakan orang yang ikut Yesus atau orang yang apa? Bantu dulu baca. Engkau tidak baca baik-baik. Orang yang ikut Baca Yesus. baik-baik. Iya, di situ orang dikatakan yang mengikuti atau yang bagaimana? Bantu dulu. Kalau tidak ada pernyataan itu, kau jangan bilang itu artinya pengikut Yesus. Kata Kristen namanya juga. Baca dulu. Berarti pengikut Yesus dong. Golan, Ya, saya mau tahu bahwa arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya mau tahu itu. Iya. Baca dulu. Bahasa yang mana Pak? Yang 3 tadi. Yang kamu sebut Engkau diam itu. dulu biar Friska yang baca. Friska, engkau bagaimana? Saya sebut dulu baca dari tadi. Bisa. 11:26. Kisah Rasul. Oke. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di mana Kristen artinya pengikut Kristus di situ? Itu tidak ada bilang pengikut Kristus. Jadi kau harus buktikan secara biblis bahwa Kristen artinya pengikut Kristus. Secara biblis. Supaya jangan tafsir sembarang. Kau buktikan secara biblis bahwa Kristen artinya pengikut Kristus. Kau cari di Google dulu. Golan, kau cari semua. Oh, Di kitab suci, Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Ya itu tadi Kisah para Rasul 11 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa murid-murid pertama kalinya disebut Kristen, atau di situ dikatakan Kristen adalah pengikut Kristus. Ya itu dua-duanya. Tidak ada di situ, kau jangan tambah. Baca ulang supaya dia mengerti dulu.
Dengar sekali lagi ya Pak Golan, Kisah 11 ayat 26. Iya. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja itu 1 tahun lamanya, Iya. sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang disebut Kristen itu murid-murid itu, Pak, maksudnya, Pak. Bukan ada dibilang itu ortodoks atau apapun. Bukan. Yang saya tanya itu maksudnya yang situ kan Kristen doang kan. Maksud saya Iya, makanya Golan, engkau harus mengerti definisi Kristen dulu. Kristen secara biblis artinya apa? Dan engkau bilang pengikut Kristus. Sekarang kau tunjukkan dalam kitab suci definisi Kristen artinya pengikut Kristus. kalau ayatnya saya lupa Pak di mana tuh Pak. Tapi saya tahu itu Kisah 11 sudah tepat. Yang saya tanya gini, Jangan dulu loncat pertanyaan. Engkau belum mengerti pertanyaan pertama, mau loncat pertanyaan kedua bagaimana? Golan, kau harus buktikan malam ini bahwa definisi Kristen, orang Kristen artinya pengikut Kristus secara biblis. Jangan lari. Kau buktikan. Di HKBP artinya Kristen artinya pengikut Kristus. Tunjukkan dalam kitab suci bahwa pengikut Kristus dinamakan Kristen. Lebih fair begitu. Pak Romo kurang ngerti deh pertanyaan saya dah. Aduh. Engkau tadi yang membawakan opini, argumen bahwa orang Kristen adalah pengikut Kristus dengan dalil dari Kisah 11:26. Apakah saya gagal paham atau bagaimana? Kita butuh moderator yang dia omong seperti itu atau bagaimana? Dengar dulu ya. Saya ngomong dulu. Bisa ngomong kan? Sebentar, saya selesaikan dulu baru saya kasih engkau. Jangan dulu potong ketika saya omong, nanti engkau tidak dengar. Sekarang kau buktikan bahwa Kristen secara biblis adalah pengikut Kristus. Tunjukkan mana ayatnya. Karena tadi ayat yang kau ambil mati-matian di situ, itu dikatakan murid-murid pertama kali disebut Kristen. Atau tidak tahu kayak paham, saya mengerti salah atau dia mengerti bengkok atau gagal paham yang di mana nih? Coba saya jelaskan di dia secara sederhana ya. Kayaknya Romo gagal paham dah pertanyaan saya. Boleh saya ulang Tidak, kan? pertanyaanmu benar, hanya kamu tidak bisa dapat membuktikannya. Dengar dulu Pak ya. Kan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Yang saya tanya sini udah ada ortodoks belum, Assyria belum? Tunggu saya jelaskan. Singkatnya Bapak, itu dalam sejarah. Tadi makanya Romo bilang tadi itu dalam sejarah. Bapak baca sejarah itu keterpisahan gereja itu terjadi pada tahun 1054. Itu baru mulai muncul itu. Makanya gereja itu apa Bapak harus baca sejarah dulu. Gereja apa itu Pak? Gereja yang universal, Katolik. Selesai. Berarti tahun 1000 sekian kan? Itu ortodoks muncul. Ya, dulu, itu Pak. ortodoks muncul. Yang Assyria tahun berapa tuh Pak Assyria? Kalau Katolik kan tadi kan Bapak bilang kan perpecahan tahun 1000 sekian ya. Yang satu kudus Katolik Apostolik itu sejak tahun 33 didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Selesai. Ya, paham. Tahun abad. Nah, setelah belum ikut surga ya. Nah, saya paham. Saya begini loh. Jadi kan gereja didirikan oleh siapa? Biarkan saya dengar. Saya tahu dia mau mati-matian bahwa itu gereja Assyria. Pertanyaan saya, saudara sejarah ya Pak. Bentar dulu ya. 1 menit dulu ya. Saya kan pernah bahas sejarah ya. Kristen masuk pertama kali di Indonesia itu abad ke-7 itu di Deli Serdang namanya Assyria. Abad ke-5 itu namanya Kristen Nestorian adanya di Barus gitu loh. Yang saya tanya yang Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini kata-kata Katolik udah ada belum gitu loh maksud saya. Katolik sudah ada di Kisah 9 ayat 31. Frater, bantu dulu supaya tunjukkan di dalam bahasa Yunani.
Baik, Pastor. Semua itu namanya Katolik. Hanya gereja lokal di Asiria, di Antioquia, di Alexandria, di semua itu ada. Kau jangan lupa potong, saya tidak potong kau omong tadi. Di situ namakan gereja. Kalau engkau pembuktian lebih nyata lagi di Wahyu 2 bab 2 ayat. Saya baca Pak, selama beberapa waktu jemaat di seluruh dunia. Baca pakai Yunani, dibuktikan di layar. Saya nggak tahu lah kayak bahasa Yunani, Pak. Makanya di sini akan dibantu oleh Frater. Oke lah, coba dengar. Frater, bantu dulu. Besarkan itu. Ya. Engkau mau tanya Katolik di mana? Dari tadi tuh pertanyaanmu di situ. Saya tahu. Iya. Oke. Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya. Oke. Nih. Sebentar saya kasih besar dulu. Supaya layarnya Iya, besar, tidak bisa lagi. Sound bisa. Terlalu banyak di atas. Kasih turun satu mungkin tuh. Terus siapa ya? Aduh. Siapa yang turun dulu, tolong. Maaf, saya kasih turun satu dulu. Oke. Sebentar baru naik lagi. Engkau lihat dalam bahasa Yunaninya, oke? Ya, baik, Pater. Oke. Ya. Kisah Rasul 11 ayat 26. Kai heuron egagen es Kisah Antiokean. 9, Frat kisah 9 ayat 9:31. 31. Oh, 9. Oke. Saya 9. tanya, Katolik ada di mana? Oke. 9 ayat 31. Nah, ini ya. Hemen on ecclesia katholes. Kata holos. Nih, kata dasarnya di bawah ini. Ini serapan apa? Ini yang diformulasikan dalam Injil dalam bacanya. Katholes dari kata dasarnya kata holos atau katolikos dalam bahasa Yunani. Oke, saya langsung bukakan situsnya Indonesian Papis. Ya, oke, Katoles ya. Nah, dikunci di sini ya. Katholes, kata holos. Oke, saya langsung ke situs resmi. Nah, oke, nah, ya, kata Katolik ada dalam kitab suci. Oke, langsung ya. Oke, nah, dimulai dari manakah itu? Nih, ya, sesuai ya tadi ya. Iya. Oke, 9 ayat 31. Nah, ini. Handman, Ecclesia Katholes. Ya, di bawahnya ini langsung diterjemahkan Ecclesia Katholes ya, seperti ini. Nah, Ecclesia artinya gereja, Katholes atau kataholos ya, seperti yang disinikan tadi, kataholos. Ya, kataholos artinya asal dari kata Katolik. Ecclesia Kataholos, gereja Katolik tuh. Ya. Tuh, referensi juga ada dari dictionary juga ada. Tuh, ya. Whole, melingkupi semua. Universum. Itu artinya. Ya. Kalau Ibraninya, Pak? Oleh. Kalau Ibraninya gimana? Bagaimana ditulis dalam bahasa Yunani, kau bilang ke Ibrani, bagaimana? Kisah Rasul dalam bahasa apa sih, Pak? Itu kan dari bahasa Yunani. Ya. Iya. Kalau di Ibraninya gimana, Pak? Kisah Rasul ditulis Bahasa dalam bahasa asli. Ibrani atau dalam bahasa Yunani? Maksudnya membandingkan saja, Pak. Mau Nanti lah Ibrani? kau buat pendekatan sendirilah. Makin Tapi kenyang tidak kok apa nanti, kita. beneran. Kita Nah, taruh. makin kenyang kok nanti. Saya kira butuh dia juga untuk berpikir. Akal budinya dia harus berpikir juga. Jangan kasih dia makan saja. Iya, maksud saya seperti itu. Dia berpikir juga. Ditulis dalam bahasa Yunani, kau mati-matian ke Ibrani. Ini bukan perjanjian lama yang kita omong. Perjanjian baru. Engkau lihat perjanjian baru ditulis semua dalam bahasa apa, Golan? Bahasa Yunani dong. Ya sudah, kalau itu kenapa ke Ibrani? Kalau semua di bahasa Yunani. Ada kan Yunani, ada Ibrani juga. Kau tunjukkan kisah perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Kau tunjukkan siapa? Ya, saya nggak tahu, makanya kalau Iya, tidak ada. Iya. Engkau sendiri sudah jawab. Kalau Lalu tidak engkau- tahu selesai sudah tahu di situ. Itu kita Buat apa pakai bahasa asli itu, Pak. Astaga. Sejak kapan kisah Rasul dari bahasa Ibrani? Nah, Golan, engkau di sini malas tidak berbobot ini buat apa?
Maksudnya dia mau majukan pertanyaan kedua, pertanyaan pertama diselesaikan dulu. Saya satu orang yang tidak mau kan selesaikan pertanyaan pertama dulu, baru kau lari ke kedua. Mati enak-enak mau lari kedua. Pertama belum selesai kok. Sekira dia punya arahnya bahwa itu Katolik itu baru Tidak ada. abad ke berapa belas arahnya ke sana. Kan santai saja. Ayat bab 9 sudah ada. Engkau mau omong kekristenan itu, kata Kristen baru muncul di bab 11. Maka ketika saya bawa dia ke bab 26, bawa dia ke 1 Petrus, dia tidak bisa jawab. Dan buat apa kalau begitu? Makanya itu gas kasih turun dia saja. Gas kasih turun dia ke bawah. Biar kau dari bawah, minum banyak air. Oke.